Nanti akan dijelaskan sama yang Mengku Nun Sewu. Pandawa Betok Brijul Tatak Godeng Godong Giring Carubuk Brojol Rambut Pinutung. Wow, pohon perhiasan Sandikayen yang kemarin. Wow, Mbah Sombro, Betok, Sombro, Kebo, Lajer. Salak, Siem, Tilam Sari, Salak, Umblung, Tenggelas, Lewat, Pulang Geni, Jangkung, sakit sekedap Nun Sewu sekedap mawon wet Jalang Tilam Betok nang kene kader jenis pedang Pendowo Jalak Ore Sombro Pecetan. Ini temuan yang ada dari candi, temuan candi Kayan berbagai macam, ada kriteria semua, ada speknya semua. Besok kita akan minta informasi dari Pak Nur yang Mengku yang pegang. Tapi berputar-putar di atas makam. Ini cerita tutur masyarakat itu. Jadi di daerah Gerbosari Sami Galuh Kulon Progo itu juga ada tempat yang diyakini sebagai makom Nyi Mbok Sombro. Kemudian yang satu lagi di Nganjuk Loceret itu juga ada Tanah Sombron. Ada Tanah Sombron juga. Itu ceritanya lebih lengkap mengenai Sombron di sana karena dia diyakini ada semacam umpak dan juga ada semacam tempat untuk menempat. Itu di Nganjuk. Desanya juga ada desa Sombron. Nah ini kita juga perlu ngaji di Nganjuk itu ketepatan ada anggota kami Paguyuban Ngadiboyo. Nanti kami coba cross check ke sana seberapa jauh cerita-cerita di Sombron. Nanti kita saling share di sini, nanti kita akan saling share. Semoga ini bisa saling menguatkan satu sama yang lain atau bagaimana nanti posisinya kayak gitu. Nah kemudian yang saya harapkan yang terakhir, berharap itu bahwa apa yang kita lakukan ini malam ini nanti ditulis, nanti kawan-kawan Paguyuban nanti harusnya itu punya tanggung jawab untuk diserat ya. Ini kita ada sepaham bahwa di sini memang ada makam Mbok Sombro, ceritanya semacam ini, runtutannya semacam ini kita tuliskan. Nah, kenapa kok semacam itu? Histori, sejarah itu berawalnya ya dari misteri lihat loh ini kono boto sakmene iki misteri ini. Ono boto gede-gede iki sapa sing gawe itu misteri. Terus kemudian ada tadi kayu tadi belandar namanya apa tadi? Balok kayu janggot nggih. Kalau jegot ini kan sebuah misteri. Iki yang kota nggo apa ini? Lho kan ini ono makam tenanan iki kan awalnya sebuah misteri. Misteri yang diketahui satu orang, dua orang dalam suatu daerah, kemudian dia ceritakan ke tempat yang lain menjadilah cerita, story, bahasa Inggrisnya story. Cerita di kesana kemari diceritakan menjadi sebuah story. Tapi kalau sebuah story atau cerita itu kita gunakan pendekatan metodologis, di situ bisa akan menjadi story. Nah,
kita berharap cerita Nimbok Sombro yang ada di sini itu bukan hanya sekedar misteri, bukan hanya story, tapi suatu saat akan menjadi history yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, minimal paling tidak menjadi sebuah histori yang kemudian diyakini kebenarannya lebih luas lagi. Soalnya kemarin saya sempat upload tentang Nimbok Sombro itu, teman-teman yang lain juga ada yang komen, lah kok itu petilasan ini, kan gitu kan. Kita memang tidak bisa mengklaim sebuah keyakinan kita yang karena masing-masing punya itu tadi story sendiri-sendiri, punya misteri sendiri-sendiri. Tapi bagaimana cerita ini menjadi sebuah histori kan kita butuh pendekatan ilmiah. Nah nanti Ki Herman yang saya yakin bisa membantu pendekatan ilmiah. Kalau saya nggak kuliah bingung nanti. Beliau ini yang juga dosen, yang juga pengajar, peneliti, penulis, bisa nanti kalian dengan ini untuk menjadikan story menjadi history. Nah ini yang penting. Kita berharap tahun depan sejarah atau story tentang Nimbok Sombro ini bisa menjadi history yang terbukukan dan kemudian bisa mengisi perpustakaan di Kabupaten Pati, bahwa perjalanan Nimbok Sombro dari Pajajaran ke Pati itu adalah sebuah perjalanan histori. Ini kalau saya semacam itu tentu banyak kekurangan karena sebetulnya di sini saya berharap dapat banyak sekali cerita dari kawan-kawan di Pati. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirik nganti dadi gaman dikepel-kepel nganggo tangan. Iki nak orang yang tidak menguasai ilmu teknologi nggak mungkin, karena tidak sangat masuk akal. Wong kita kegebyur toyo panas 100 derajat Celcius mawon, mesti langsung menuju 2 nisan dikubur. Istilah-istilah ini. Agar lebih gayang, kita buka pertanyaan-pertanyaan dan secara terbuka sampai kemudian kita tidak ada batasannya diskusi ini sampai jam berapa. Ngoten nggih? Nah, nggih, monggo Bapak-bapak, monggo ingkang badhe nderek tanglet, kita sama-sama kemudian medal napa nggih? Apa yang kemudian dipahami, kemudian kita mencari kesepahaman bagaimana dari Pangeran Senopati Nusantara nanti yang diinginkan seperti tadi siang. Ngoten. Monggo. Saking si nami sinten saking pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sulis Mas Rakalakan dari Wonogiri, Jawa Tengah. Mau tanya, kalau emang di kain ini dipercayai dari petilasan ataupun makam terakhirnya Empu Sombro, berarti dulu Empu Sombro itu pernah membabar keris yang begitu luar biasanya di bumi kain. Kalau mau tanya, seberapa banyakkah masyarakat kain yang punya Sombro? Kita logika saja, apabila di sini suatu pusat si Empu, otomatis lingkungan sekitarnya ini pasti banyak sekali hasil daripada si Empu. Dan mohon maaf Mas Dayat, jadi kan kalau kita melihat daripada hasil Sombro tadi, ada yang dikatakan oleh Pak Ari Lambang tadi, oh yang rupanya kayak putut, yang rupanya ada tindiknya. Dan kami masa perkerisan ini meyakini bahwa kalau yang ada besinya bolong itu bukan karya Sombro, dia adalah karya Jawa Suro. Pada waktu dia mencari bapaknya, untuk mencari gimana bapak saya di mana, dia setiap ketemu dengan orang itu mengasihkan hadiah ini untuk pertanian. Maka ketemu dengan Antok Suro dan lain sebagainya, latar pertanian ini sebagai hadiahnya untuk menunjukkan di mana tahu bapak saya. Setahu saya seperti itu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Sulis. Yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryono
asli daerah Tuban, Katut Babon Kudus. Saya mau tanya, apakah Empu Sombro itu buatnya cuman gaman kecil-kecil itu toh? Masalah gini Pak, saya sendiri kan ya orangnya seneng open-open gaman. Ya nggak cuman satu, ya nggak cuman 100, lebih. Itu saya punya, modelnya ya tipis, lengkok-lengkok gitu, cuman panjang gitu. Makanya kadang tersirat di pikiran, mosok kok zaman kayak musuh bro itu yang gawe gaman dawa-dawa kayak gini ta ya. Mikire kula ngoten. Cuman kula nek tanglet teng kalangan napa niku paguyuban niku dereng saged medhak. Nah, makanya teng mriki niki kula tanglet kan wonten narasumber gitu. Nggih teng poke sisan. Mbok menawi pertanyaan kula niki terpecahkan mekaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Suryono ingkang kindel Babon Kudus. Inggih. Sugeng dalu, salam rahayu bapak-bapak sedanten. Nami kula Suryo Wijaya dari Madiun. Kula nuwun keterangan bilih kata-kata sombro menika secara harfiah ataupun secara ilmiahnya itu dari bahasa mana dan apa artinya. Itu saya berhari-hari bertanya-tanya itu. Saya kesini itu cuma mau tanya itu, sombro itu sebenarnya apa sih? Mekanten bilih wonten keterangan kula sumanggaken. Nah, niku ketok nak saking kita. Ora sekedar kindilan, niki pun dados kudus. Nggih Pak Suryo Wijaya. Nggih tiga riyen nggih. Ben radi gayeng. Yang pasti ngeten, pertama kula mencoba untuk ngeten. Kita mencoba untuk mencari kesepahaman. Soal kebenarannya wallahu a'lam. Karena perlu kajian-kajian yang tidak bisa hanya sekedar selesai malam ini. Ngoten. Itu. Sehingga yo jangan sampai kemudian panjenengan puas dengan semalam mendapatkan setidaknya omongan-omongan gedabus saking yang ngajeng-ngajeng ini. Panjenengan nggih kedah nanti setelah dari sini ada petunjuk lain, kita banding-bandingkan sampai kemudian membuat keyakinan panjenengan lebih berbobot. Saking Mas Sulis Wonogiri, kowe tok banget kok Wonogiri. Seberapa banyakkah wong kayen sing duwe kerisnya sumbu? Kula asli kayen, Mas. Rata-rata gamane sumbu iki metune kena wayah arep calonan pilkades ngono. Setidaknya itu. Monggo, ini wong kayen sing kudune jawab. Wong kayen. Jenenge kan begitu. Itu kintilan iki, Mas Nuryin. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak warga Kayen yang memiliki gaman sombro. Kalau saya mendeteksi sebelum pameran ini berlangsung, Mas, saya itu sudah 3 bulan bareng aku diajar Mas Win, woi kudu nendang anak sesuk wis gitu ya. Sirai kula koplak piye 0 rupiah kok nganakno ngene aku. Wes kun nawaitu saumanggutin. Di samping kita mencari donatur pengen saya nengi sing dadi wakil rakyat nang kecamatan Kayen tak WA ni kabeh ora urusan. Yo nyumbang kabeh, yo meraketan sithik-sithik yo nyumbang.
Saya di samping itu juga mencari telisik gaman Sombro. Wong-wong ini kira ngaten, aku nek kono pameran, aku selaku pengelola makam Sombro, nek Sombroku mek 7 iki kok ya kurang piye aku. Wah, tak takoki itu dikabar. Ada yang punya 4, ada yang punya 5, ada yang punya 6. Bentuknya beda-beda ya, sing kaya betok, ana sing kaya putut, sing sirahe kaya pendito. Tak silahe ya Pak, wangun di pameran, kok nek bar tak belekno, ora nak iki. Ora untuk dipamerno, Mas. Piye ngono? Ngene iki ora untuk dipamerno. Engko nek dipamerno engko disedot uang. Ngoten iki terus piye kula? Tapi ndang niki mboten sedot-sedotan to. Kula sampai menjelaskan sampai segini. Nek disedot ku piye nek sing ngedot wong saiki mang pakanane ya sego mosok kalah karo sing gawe. Tuku mantapno bentuk. Nek wong sing iso nyedot jaman saiki ku jeng mangan sego. Nek sing gawe iki mpu Sombro, mosok Sombro karo wong kalah karo wong saiki. Pak, ben dino karepku. Mbek ngene ya ora dino kok Mas. Ora Mas, piye? Iku nek tak jumlah nek entuk kabeh Mas. Nek entuk kabeh sing putut, sing Sombro, sing ngoten niku sing bejet-bejet-bejetmu. Kira-kira nek 200 ono Mas. Kayen, talun, sagi, suwan wis. Endi sing entuk aku entuk informasi kok duwe, kok senengane nang Kiano biyen. Kok senengane nang Jati Kembar biyen tak parani kabeh. Wis ora utungan bensin nek aku. Nek kadung lihat ini salah hitung bensin. Wah dadine mawut ya lah aku ya. Nek ya ora kira rantuk alasane mung siji. Kuwatir nek disedot siji ngene iki ora entuk dipamerno. Lho wis, kula terus menyerah. Ngoten Mas. Jawabane. Matur nuwun. Tapi ya nambahi mawon, tidak sedikit rumah-rumah joglo lawas di sekitar sini itu atapnya itu ada gaman Sombro. Tidak sedikit karena kebetulan yang kami mengalami gitu kan. Saya tidak tahu apa-apa ketika kemudian buka rumah loh. Iki apa? Tiba mak gletak nang iso. Tak kira ya apa. Wis mudik urusana dik. Istilahnya ngono. Jadi memang secara apa? Di masyarakat Kayun sini memahami gambarnya Sombro itu memang bukan untuk kemudian sesuatu yang untuk dipamer-pamerkan atau kemudian disampaikan kepada khalayak, kepada publik kayak wong polisi anyaran nemu untuk pistol gitu kan, terus kemudian aku di pistol enggak, tapi lebih pada salah satu fungsinya menjogo omah saja, lu ngedem-ngedem ke omah istilahnya. Insya Allah ya, tetapi juga tidak semua rumah bisa terdeteksi ada. Hanya rumah-rumah yang kemudian bisa katakan rumah-rumah yang istilahnya limasan rumah-rumah lawasan yang punya itu. Nah, gitu, cocok gitu. Kan nek ana jenengan gedang keris kok di tuku murah ya berarti keris-kerisan ini. Mas Mas Lis, saya asli turun Alas Roban, Batam, dan saya sejak kecil derek Mbah Ten Comal Pemalang, dan ibu kalau kaya katut babon ning Kayen.
malah bagi pribadi saya sejak tahun 95 menjadi warga masyarakat Kayen, itu pertanyaan panjenengan itu malah menjadi sesuatu lagi yang bagi pribadi kula nggih mengacu pada kisah yang saya terima. Terus pejajaran menuju Tuban niku dadi Nyi Sombro sing kula waca, sing kula diwenehi ngerti entah benar atau tidaknya. Sombro itu tidak memproses keris bukan hanya di sini, tapi dalam perjalanan pejajaran menuju Tuban. Nah, dari perjalanan tersebut niku gawe keris, dan keris niku kangge barter untuk makan ataupun minumnya. Makan minumnya. Jadi proses seperti itu, makanya ada pertanyaan nalikane kalau memang betul keyakinan meyakinkan diri bahwa Sombro ada di Kayen, memang logis sekali wong Kayen sing duwe sombro pira kan ngaten. Berarti apakah Nyi Sombro itu pegaweane mung gawe keris terus dodolan keris? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan kembali, terus mencetak kuantitas wakakehan Sombro sampai sekian banyak. Tadi Kang Nur mengatakan Kecamatan Kayen ada 200. Waktu pembuatan ini 200 ini per bilah ini berapa hari, berapa minggu, berapa bulannya sampai sekian. Apa sak rekeman itu dadi 5 apa 20 kan. Prosesnya menjadi justru saya, karena hal-hal yang ngaten iki menjadi sebuah pertanyaan luar biasa untuk saya tanyakan, dan nggih kula goleki. Saya punya, tapi kula gadah mbuh ki Sombro ora. Pertanyaane kula niku karena ngawali ada Kayen, saya biasa pentas di Panjunan Pati. Niku dari Dongkol petinggi Panjunan Mbah Judi punya pusaka. Ngendikane niku pusakane Mbah Rono Panjunan. Wis tuwek ora sangan nggo koyo ngene. Tak nggone nyok gawanen Kayen. Ada. Dan itu foto yang ada di makam Nyi Sombro niku foto bilahe kula. Ya kan. Karena memang Kang Nur ngapunten pokoke saya coro-corone bahagia banget kelakon ngrawuhke beliau-beliau Kayen rembukan Sombro tenanan. Dan di bidangnya. Kalau saya sama Kang Nur niku mau rasan-rasan di sini mau padu. Duite sapa? Gawe yo sing duit tak mlaku dhewe. Yo ora iso duit lagi gawe ini tak gampang. Kurang sekti kowe iki. Nek duit gawe niku ora sekti kan. Tapi gawe tanpa duit ngono. Yo mbok sak dadine ben pinter ngono ki Kang Nur. Ya ta. Ngaten Mas Sulis, ono grine pundi Mas? Batu, Mbah Batu, Mbah Warsino. Kula sak balaan-balaan kurit. Nggih, matur nuwun. Sambung Kang Hidayat niki pakare niki. Kula hanya mencoba mencari padan peristiwa. Saya itu Surabaya dekat dengan Trawulan. Sering ke Makam Panjang Trawulan, kemudian ke Candi Brau, kemudian ke Pendopo Agung. Dan di situ saya tanya teman-teman yang ada di situ, kowe duwe keris Majapahit di Toge. Nah, kerisnya kok Pamekasan ribuan. Menen tak parani meneh sing liyane. Keris ndi Mataram. Nah gitu, keris ndi Madiun. Ternyata di telapak Majapahit yang sebuah kerajaan besar, teman-teman yang ada di Trawulan itu hanya sedikit sekali yang memiliki keris Majapahit. Antitesis terhadap pertanyaan dengan yang tadi, nek wong kene asli Sombro, piru mau wong sing duwe Sombro, Majapahit gedhe nek sakmono titik sing duwe keris Majapahit. Nah, iya. Nah, kalau di bawah petinggi, kalau sih dimiliki warga di situ turun-turunnya kehilangan. Nah, akhirnya gitu kan. Keris Majapahit ini ratusan tahun oncat ning lemarimu, oncat ning lemari Pak Davi, nang lemariku. Nah, ya oncat kabeh keris iki ya.
Ini logika kita, logika berbeda. Kita Mbok Sombro itu di era Pajajaran Mojopahit 1300, abad ke-14, sekarang abad ke-22, 21. Ini sudah melewati batas 7 tahun, 7 abad, 700 tahun. 700 tahun keris yang di sini sudah loncat, keris yang di Mojopahit sudah loncat ke kiri. Sekarang yang terjadi, keris yang di Cirebon sudah loncat ke timur, ke Jakarta, nggak karuan. Loncatnya keris itu sehingga kita akan kesulitan untuk menentukan sesuatu di sini tempat empu, apakah intuisi itu meninggalkan banyak. Itu satu. Tapi bahwa ketika Ki Nurhormat tadi sudah keliling dan menemukan, ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat di sini keris ya Sombro. Nah, tadi yang kaitannya dengan keris pijetan, tadi apa keris pijetan bundar dan sebagainya. Sejarah cara Semporompu sebagai pijaan kita di masyarakat Tosanaji, Joko Suro itu ketika nyari bapaknya, Empu Supo itu ngasih besi Mojopahit kepada ibunya. So anakku nendole aku iki sebagai tanda bahwa dia anakku. Dikepel-kepelah oleh Joko Suro. Karena itu saya juga membawa keris pijetan dengan besi yang menurut kami gaya Mojopahitan. Seperti ini, besinya lumer, pukulan monggo ditinggal. Kemudian bawa keris ini untuk dipijet-pijet sambil jalan ke Mojopahit. Akhirnya jadi besi keris pijetan yang besinya memang Mojopahit. Besinya juga ada lubangnya. Ini. Nah kemudian sampai di Mojopahit, Joko Suro nggak ketemu bapaknya. Oh bapaknya sudah ke Sedayu. Nyari itu. Dari Sedayu dia pindah, jalan dari Mojopahit dia pindah. Setelah dia membabar Kanjeng Ki Lawang, pedang yang kemudian ditinggal di depan pregolan karena gak ketemu bapak, disamplokin yang sampulkan pregolan, pecah pintunya itu, gerbangnya, akhirnya pedangnya ditinggal di situ. Dia berangkatlah ke Sedayu, ngepel lagi keris. Kerisnya ya hampir sama, ya detiknya ya sama, plek tanpa gonjo iras, lengkungnya bawah, sama pijetannya sama. Neng ini bukan besi Mojopahit. Sepuanya kayaknya ada khas Tuban di sini. Dia perjalanan ke Tuban, wilayah itu. Ini yang satu sisi. Ini sebuah cerita bahwa Joko Suro pun juga membuat keris itu sama halnya seperti Nisombro. Saya 2018 ke Pati dapat keris ini pijetan, tapi lebih kecil. Ada alur garis-garis kayak rambut. Saya pikir ini rambut sinur, rambut pinut, terus sebagainya. Itu kan kakinya ada asal rambut. Ini yang kemudian saya yakini ketika saya melihat keris yang ini lebih ke Joko Suro karena lebih ke maju, maskulin. Ketika melihat ini sama juga di besinya juga ada lubangnya, tapi melihat ini lebih feminin. Kalem pamorine itu ada yang tambal sini itu tadi ada waskuta itu kelumu gitu. Kalau lihat ini lebih kecil, lebih feminin, sama-sama pijetan. Sama-sama pijetan juga. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Mbok Sombro dengan kefemininannya juga akan membentuk keris-keris pijetan yang kecil-kecil, tidak besar-besar. Ketika dia mijet keris, posisinya kayak gitu. Jadi apakah semuanya pijetan? Enggak. Apakah semuanya pijetan? Enggak. Tadi yang dijadikan pertanyaan oleh Mas Suryono tadi ini saya ngelangkai langsung tak biar ya. Apakah kemudian Empu Sombro hanya membuat gaman kecil-kecil? Kita kembalikan kepada sejarah yang sudah terjadi. Joko Suro ketika dia masih belum ada empu, tapi dia sudah bisa mengolah besi itu tadi, dia bikin keris pijetan. Tapi kemudian dia ketika ketemu dengan Sunan Kalijogo, dia diminta babar keris macam-macam. Pertama bikin cis yang kemudian serahkan ke Sunan Kudus di bawah tanah Jawi ada. Cerita itu yang babar Joko Suro, bukan Kusupa Mandrangi. Kusupa Mandrangi babar cis yang digunakan untuk Sunan Ngampel, tapi Joko Suro untuk Sunan Kudus satu cis. Kemudian membuat Kanjeng Kiai Carubuk. Kanjeng Kiai Carubuk itu ternyata dapurnya betok. Kalau di aslinya, cerita aslinya Kanjeng Kiai Carubuk itu dapurnya cundrik, dapurnya cengkrong. Kayak gitu. Itu Empu Joko Suro. Ternyata dia juga bikin keris yang